Setelah kita selesaikan bacaan surat Al-Anbiya ayat yang ke-37 hingga ayat 41. Mari bersama kita kaji tafsir daripada ayat yang telah kita baca tadi. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuliqal insanu min ajal. Khuliqa artinya diciptakan. Al-insanu manusia min dari ajalin. Ajal ini sifat. Maknanya apa? Tergesa-gesa. Ya, ada ungkapan mafhudzat atau istilahnya kata mutiara gitu. At-ta'anni minallahi wal ajalatu minasyaiton. Ya. Bersikap teliti dan hati-hati itu datang dari Allah. Sedangkan al-ajalah ya, tergesa-gesa itu datang dari setan. Maka sifat kebanyakan manusia Allah ciptakan dalam keadaan ajal, selalu tergesa-gesa. Yani khuliqa ajulan. Ya, diciptakan manusia itu ajulan. Ya, sifatnya apa? Tergesa-gesa, terburu-buru. Yubadirul asya. Ya, yubadirulnya ingin mendapatkan segera. Ya, al asya segala sesuatu. Berarti punya keinginan tuh ya saknyet gitu istilahnya. Ketika punya sesuatu ya mau ya segera ya, tidak mau ditunda-tunda. Wa yasta'jilu dan dia ingin menyegerakan atau disegerakan biwuqu'iha, terjadinya sesuatu yang dia inginkan tadi. Nah, fal mu'minun maka adapun orang-orang yang beriman yasta'jiluna mereka meminta disegerakan uqubatallahi lil kafirin ya, agar disegerakan hukuman Allah itu bagi orang-orang kafir ya, orang-orang beriman demikian ya, sebagaimana kisah ketika Rasulullah SAW sedang bersandar atau sedang bersandar di Ka'bah ya, dengan kain burdah beliau, tiba-tiba datang sahabat ya, menyampaikan, ya Rasulullah, sungguhnya kita telah mengalami intimidasi dari orang-orang kafir. Ini karena keprihatinan melihat bagaimana para sahabat di awal-awal Islam di Makkah itu betul-betul mendapatkan intimidasi yang luar biasa, baik secara fisik maupun secara verbal. Ya, ada keluarga Ammar bin Yasir, itu keluarga yang pertama kali syahid di dalam Islam. Ya, yang ayahnya dibunuh, bahkan ibunya pun juga dibunuh dengan cara yang luar biasa keji. Ya, ada pula Bilal bin Rabah, ada pula sahabat-sahabat yang lain. Maka datanglah ya, beberapa sahabat ini kepada Rasulullah SAW menyampaikan keluh kesah mereka. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, ala tastansiru lana? Ya Rasulullah, tidakkah engkau minta kepada Allah pertolongan, yakni agar segera kita diberikan kemenangan, agar orang-orang kafir itu dibinasakan gitu, sehingga kita dapat beribadah dengan nyaman, dengan tenang. Nah, sedangkan Rasulullah SAW menyampaikan bahwa sungguhnya pada saatnya nanti Allah Ta'ala akan menolong agama ini. Allah akan menyempurnakan agama ini. La yutimannallahu hadzal amr. Allah akan sempurnakan agama Islam ini ya, hingga dia tersebar ke seluruh penjuru dunia gitu, ibaratnya gitu ya. Sehingga seorang akan berjalan dari Hadramaut ke Son'a. Ini dari satu tempat ke tempat yang lain yang cukup jauh. Tidaklah dia merasa takut, merasa khawatir, kecuali hanya seperti orang yang khawatir akan kambingnya yang akan diterkam oleh serigala. Artinya sudah tidak ada lagi rasa takut kepada intimidasi siapapun. Kenapa? Kondisi sudah aman, sudah tentram, dan semuanya sudah dijamin oleh Allah SWT. Dan di akhir Rasul menyampaikan, walakinnakum qaumun tasta'jilun. Akan tapi apa? Kalian terburu-buru. Kalian terburu-buru. Ini gambaran ya, bahwa orang beriman itu pasti mereka ingin segera berakhir penderitaan kaum muslimin dan segera dimenangkan. Nah, wa yatabata'unaha. Sedangkan mereka merasa kok lama gitu ya. Yatabata'un itu merasa kok tidak segera orang-orang kafir itu mati gitu. Kenapa kok orang-orang kafir itu tidak segera dihancurkan, kok awet gitu nggih. Biasanya memang begitu nggih. Para pembesar-pembesar orang-orang kafir itu biasanya awet-awet. Ya. Luar biasa. Dilulu. Iya, dilulu. Dari Cina itu ada Xi Jinping itu luar biasa. Ada Kim Jong Un. Wah.
Kemudian kalau kita berkaca kepada Amerika itu George W. Bush, kemudian yang lainnya Ariel Sharon, itu ya awet-awet, tidak segera kok. Kok musim corona kok ya kena corona. Untung. Nah, karena Allah Ta'ala menghendaki yang demikian sebagai ujian bagi orang beriman agar kita bersabar tadi. Wal kafirun, adapun orang-orang kafir yatawallawna, ya, mereka berpaling, ya, ini berpaling dari peringatan Allah. Wa yasta'jiluna bil adab, ya, bahkan mereka apa? Menantang agar disegerakan azab. Takdziban wa inadan, ya, mereka minta disegerakan azab ini dalam bentuk apa? Takdziban, mendustakan, ya, istilahnya menggorohke, ya. Nek tenan dan subuh, ya, segerakan datangkan azab pada kami. Bahkan dalam ayat yang itu ada yang menantang fa'amtir alaina hijaratan minas sama, coba turunkan hujan batu kepada kami, ya, itu nantang sekali. Wa inadan, serta menentang, jadi mendustakan dan menentang. Wa yaqulun, dan mereka berkata, mata, kapan hadzal wa'du, ya, kapan janji ini? Jadi janji akan ancaman dari Allah Ta'ala dan Rasulnya berupa azab bagi orang-orang kafir, ya. Mata hadzal wa'du, kapan janji ini? In kuntum shadiqin, jika memang kalian benar, ya, jika memang perkataan kalian benar bahwa orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang musyrik itu akan mendapatkan azab, kapan gitu loh. Tolong coba buktikan kapan. Wallahu ta'ala, sedangkan Allah Ta'ala yumhilu wa la yuhmilu. Ya, ini dua kata yang mirip, ya, cuma beda penempatan mim dan haknya. Yumhilu itu dari kata amhala yumhilu, yang artinya apa? Memberikan jeda, berikan tenggat waktu. Ya, ibaratnya apa? Dilululin, ya. Dijar kisik, ya, wala yuhmil, namun Allah tidak apa? Allah tidak mengacuhkan, Allah bukan berarti tidak peduli. Dibiarkannya orang-orang kafir itu bukan berarti Allah tidak peduli dengan mereka, bukan berarti Allah tidak akan buat perhitungan dengan mereka. Inilah makna wallahu yumhilu wala yuhmil. Allah itu memberikan tenggat waktu, ya, mengulur waktu, namun bukan berarti Allah membiarkan begitu saja. Wa yahlim, dan sisi lainnya adalah Allah ingin memberikan kelembutan. Jadi sejatinya diulurnya azab bagi orang kafir itu adalah kelembutan dari Allah. Kiranya mereka mau kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, niscaya Allah terima taubat mereka. Hanya saja mereka ingkar kepada Allah Ta'ala. Wa yaj'alu, dan Allah menjadikan lahum bagi mereka ajalan, ya. Ajalan itu masa atau waktu muaqqatan, yang telah ditetapkan, ya. Ajal itu ibaratnya batas akhir, gitu. Bukan sekedar waktu, tapi apa? Batas akhirnya itu sudah ditentukan, muaqqatan. Kapannya, ya, di mananya itu sudah ditentukan. Ya. Fa idza, maka apabila jaa, datang ajaluhum, ya. Ini batas akhir mereka. La yastakhiruna sa'atan. La, tidak, la yastakhiruna, mereka mampu mengundur, mengakhirkan sa'atan, meskipun hanya sekejap, sejenak. Wala yastaqdimun, tidak pula mereka mampu untuk menyegerakan, ya, jadi tidak bisa diakhirkan sedetik pun, tidak pula didahulukan. Semua sudah menjadi bagian takdir Allah SWT. Walihada, oleh karenanya qala, Allah berfirman, saurikum ayati, seakan urikum, ya, aku perlihatkan kepada kalian orang-orang kafir ayati, tanda-tanda kebesaranku. Maksudnya azab tadi, ya. Dan sa ini, ya, akan ini, ya, ini lil qarib, untuk sesuatu yang dekat. Ada kata sa, ada saufa. Kalau saufa itu jangkanya masih panjang. Tapi kalau sa itu artinya segera. Meskipun di mata manusia nampak lama, ya, karena masih di dunia, ya, tapi ketika telah datang itu terasa sangat cepat sekali. Ya, seakan mereka tidak punya kesempatan lagi untuk apa? Mengelak. Saurikum ayati, akan aku perlihatkan ayat, tanda-tanda kebesaranku kepada kalian. Yakni fintiqami, dalam intiqam itu pembalasan, balas dendam ibaratnya, ya. Dalam pembalasanku mimman kafara,
daripada orang-orang yang kafir bi kepadaku wa asani dan bermaksiat kepadaku. Dan ya Allah akan membuat perhitungan kepada mereka yang kufur lagi bermaksiat kepada Allah. Yang maksud dengan maksiat adalah al-khuruju an ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah, baik dengan mengerjakan larangan atau meninggalkan kewajiban. Fala tasta'jilun, maka tidak perlu kalian meminta untuk disegerakan, karena kalau sudah datang itu ya sudah otomatis ya. Pada saatnya nanti kalian akan merasakan ya. Fala tasta'jiluna dzalik, maka janganlah kalian meminta untuk disegerakannya azab tersebut. Wa kadzalika alladzina kafaru yaqulun, wa kadzalika dan demikian pula alladzina orang-orang yang kafaru kafir yaquluna mereka berkata, mata kapan hadzal wa'du, ya, janji ini, ancaman ini, in kuntum shadiqin, ini kapan akan terjadi ancaman ini jika kalian itu benar. Qalu hadzal qaul, ya, qalu mereka mengatakan hadzal qauli, nah hadzal qaula, perkataan ini igtiraran, sejatinya karena mereka ini tertipu, terperdaya ya, merasa di atas angin gitu, merasa aman sehingga mereka terperdaya ya. Walamma yahiqqa alaihimul adab, mereka terperdaya karena apa? Belum datang hukuman kepada mereka ya. Walamma yahiqqa alaihimul iqab wa yanzilu bihimul adab, dan belum jatuh kepada mereka azab. Jadi selama orang kafir itu masih aman daripada azab, saat itulah mereka tertipu dengan rasa aman ya. Padahal kita sebagai orang beriman tidak boleh kita merasa aman daripada azab Allah ya. Fala ya'manu makrallahi illal qaumul kafirun, tidak ada yang merasa aman dari makar Allah, dari azab Allah, kecuali orang-orang kafir. Artinya apa? Kita harus memupuk rasa takut kepada Allah Ta'ala, termasuk tadi rasa takut akan azab yang dapat menimpa siapapun dan kapanpun. Fa maka lau ya'lamul ladzina kafaru, lau jika lau ya'lamu mengetahui alladzina kafaru orang-orang kafir. Jadi seandainya saja orang-orang kafir itu tahu halahum, keadaan mereka asyani'ah, yang buruk. Seandainya mereka mengetahui kondisi yang buruk yang terjadi pada mereka, hina ketika la yakufuna ya, ketika mereka tidak mampu menahan. Kafa yakufu dari kata kafun, artinya telapak tangan ya. Bahwa seorang manusia itu kan menahan dengan tangannya, bahkan untuk ya, menahan azab itu dari an wujuhim, wajah-wajah mereka, wala an dhuhurim, tidak pula dari punggung mereka, mereka tidak mampu ya. Hina ini ketika la yakufuna, mereka tidak mampu menahan an wujuhim, dari wajah mereka, an-nar ya, api neraka ya. Wala an zuhurihim, tidak pula mereka mampu mencegah panas api neraka itu dari punggung-punggung mereka. Karena qad ahata bihim ya. Karena apa? Sungguh ahata itu mengelilingi, bihim ya. Api neraka itu sudah mengelilingi apa? Mereka. Ahata bihim suradiquha dalam surah Al-Kahfi itu gitu. Ya, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha, sungguhnya telah kami siapkan bagi orang-orang zalim itu api neraka ahata bihim, yang meliputi mereka suradiquha itu ya nyalanya itu, betul-betul nyala api itu mengelilingi mereka. Min kulli janibin, dari semua sisi. Wa ghasyiyahum ya, ghasyiyah itu maknanya menyelimuti. Bukan sekedar mengelilingi yang di sekitaran gitu ya, tapi betul-betul ya menyelimuti ya. Hal ata ka hadithul ghasyiyah ya, al-ghasyiyah ini salah satu nama hari kiamat, sifatnya yang meliputi seluruh manusia yang ada di hari kiamat tersebut ya. Dan hikmah dibaliknya gitu. Kalau orang-orang kafir itu nanti mereka dikelilingi dengan api, orang yang beriman itu dikelilingi dengan cahaya. Yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim, cahaya orang beriman akan menyala di hadapan mereka, di sisi kanan mereka. Bahkan mereka akan berdoa Allah Ta'ala, Rabbana atmim lana nurana, bila sempurnakan cahaya kami, agar betul-betul mereka dikelilingi dengan cahaya, bukan dengan api tadi. Nah, wa ghasyiyahum min kulli makan ya.
Dan api tadi menyelimuti mereka dari semua tempat. Walahum yunsarun, dan pada saat itu tidaklah mereka itu tertolong. Ya. Mereka tidak mau menolong diri mereka dan tidak pula ada yang menolong mereka. Yakni la yansuruhum, la tidak yansuru menolonghum mereka, ghairuhum selain mereka. Fala nasaru walan tasaru. Fala maka tidaklah nasaru mereka mampu menolong diri mereka, walan tasaru tidak pula mereka mendapatkan pertolongan. Ya. Sedangkan orang beriman, faulaika humul mansurun, mereka itulah orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bal bahkan taktihim datang kepada mereka annar api neraka baghtatan, baghtatan secara tiba-tiba, sekonyong-konyong. Fatabahatuhum, maka api neraka itu akan mengejutkan mereka. Minal inzi'aj, inzi'aj itu kekacauan, ya. Wadzar, ya, serta kegundahan, ya. Wal khauf, rasa takut, al-azim yang begitu agung, begitu besar. Ya, ketika datang neraka itu, dan memang betul-betul didatangkan. Ya, waji'a yauma idzin bi jahannam, yang sering kita kaji. Dan akan didatangkan di neraka itu tidak sekedar diam kemudian orang kafir dicemplungkan, tidak. Sebelum mereka dicemplungkan ke dalamnya, neraka itu akan ditarik, ya, didatangkan kepada di hadapan orang-orang kafir itu, berarti dileleh kayak gilu, neraka yang kalian dustakan. Lihat, ya. Yauma idzin yatadzakkarul insan, pada hari itu semua manusia akan ingat, akan peringatan, akan nasihat dan seterusnya. Wa anna lahu dzikra, namun tidak bermanfaat. Ya, yang neraka ini, ya, ditarik oleh dengan sab'una alfa zimam, ada 70.000 rantai, ya, yang setiap rantainya itu ditarik oleh sab'una alfa malak, ya, 70.000 malaikat. Ini kurang luar biasa, Pak. Maka didatangkan kepada mereka sehingga mereka apa? Mereka akan tercengang, terkaget-kaget, merasa takut yang sangat. Fala maka tidaklah yastati'una, mereka mampu raddaha, untuk menolak neraka yang sudah di hadapan mereka. Idhum, karena mereka adzallu wa adhafu min dzalik, ya. Karena mereka kondisinya adzallu, lebih hina, ya. Wa adhafu, dan lebih lemah, min dzalika, ya, daripada itu. Mereka tidak mampu sama sekali, tidak punya daya dan upaya sama sekali. Walahum, wala, dan tidak pula hum mereka yunzurun, ya, ditangguhkan. Ya. Yang sebelumnya mereka minta disegerakan, ya, diulur oleh Allah Ta'ala, dibiarkan dahulu mereka hidup. Pada akhirnya ketika telah datang hari kiamat atau telah datang azab, tidaklah mereka diberikan tenggat waktu, ya, kiranya untuk bertobat, sudah tidak ada lagi. Yumhadun, jadi tidaklah mereka diberikan tenggat waktu, ya, diulur. Fayu'akharu anhumul adab, sehingga adab itu akan ditunda bagi mereka. Tidak. Falau alimu, maka seandainya saja mereka tahu hadhil halah, kondisi ini, ya, haqqal ma'rifah, ya, betul-betul mereka tahu, ya. Ada hakikat, ada ma'rifah, istilah sufiah atau tarekat yang lain. Ya, ini maksudnya kalau mereka betul-betul mengetahui dengan hati mereka, ya. Kala la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha ainal yaqin, lah itu. Ya, bahwa kalian itu akan melihat neraka, bahkan kalian akan melihatnya ainal yaqin. Ainul yaqin artinya melihat dengan mata kepala dan hatinya betul-betul yakin bahwa itu adalah neraka. Kalau saja mereka tahu tentang kondisi yang sebenarnya ini, lamma sta'jalul bil adab, lamma tidaklah ista'jalu, mereka minta disegerakan, bil adab, ya, akan datangnya adab. Wala khafuhu, wa, dan lamnya ini lam taukid, ya, dan sungguh khafuhu, mereka akan takut kepada Allah, asyaddal khauf, ya, dengan rasa takut yang besar. Walakin, akan tetapi, lamma taktala, tarahala anhum hadal ilm. Tarahala itu artinya pergi,
ya, atau ya rehlah kan pergi. Atau makna yang lainnya kosong, hilang ya. Maka ketika telah hilang ilmu ini ilmu tentang azab tadi dari orang-orang kafir, mereka tidak tahu hakikatnya dan tidak percaya. Qalu ma qalu, mereka pun mengatakan apa yang mereka katakan. Walamma dzakara, dan tatkala Allah Ta'ala menyebutkan istihza'ahum, ya, penghinaan mereka bi rasulihi, kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi qaulihim, dengan perkataan mereka ahadzal ladzi yadhkuru alihatakum, ya, apakah anak ini, apakah bocah ini, ya, yang mencela Tuhan-Tuhan kalian, ya, sama sekali tidak memberikan penghormatan kepada sang rasul, bahkan merendahkan Rasulullah, ya. Sallahu, maka Allah memberikan tasliyah itu hiburan, ya, Allah menghibur Rasulullah bi anna hadza, bahwa yang demikian ini, ya, perkataan orang kafir yang merendahkan Rasulullah ini, da'bul umamis salifah. Da'bu itu artinya kebiasaan. Ini sudah menjadi kebiasaan al-umam, ya, umat-umat as-salifah yang terdahulu, ma'a, terhadap rusulihim, ya, rasul yang Allah utus kepada mereka. Jadi setiap kali datang rasul kepada mereka, mereka akan mencela, merendahkan, menghina. Faqala, maka Allah firmankan, walaqad istuhzi'a, dan sungguh telah dihina, telah diolok-olok birusulin min qablik, ya, para rasul sebelum engkau wahai Muhammad. Fahaqa, maka pada akhirnya menimpa billadzina, orang-orang yang sakhiru, ya, merendahkan atau menghina, minhum, di antara mereka. Ini nazala bihim, ya, turunlah, jatuhlah kepada mereka, maka nubihi yastahziun, jadi turunlah azab kepada mereka sebagaimana mereka mengolok-olok para nabi dan rasul. Yakni nazala bihimul adab, turunlah adab kepada mereka, wa taqatta'at, dan terputuslah anhum, dari mereka, al asbab, segala asbab, segala pertalian. Ini kan orang-orang kafir itu rata-rata apa? Mereka itu beraninya keroyokan, ya. Ketika ada koleganya, ada kawannya, mereka akan berani apa? Speak up, ya. Berani mengolok-olok. Tapi pada akhirnya semua pertalian itu akan terputus. Ada yang karena berangkat dari apa? Kedengkian, ya, merasa lebih tinggi, merasa lebih besar. Ada yang berangkat dari harta, ya, karena dibayar. Istilah sekarang itu buzzer niku, ya. Buzzer itu kan ibarat orang dahulu, ya, mereka yang menyebarkan fitnah-fitnah seperti itu. Ya, motivasinya kan harta. Ada yang karena tadi jabatan, kedudukan, yang merasa saya lebih tinggi, saya lebih mampu. Semua pertalian itu akan terputus. Falyahdhar haula, maka hendaklah mereka itu merasa takut, an yusibahum, bahwa suatu saat akan menimpa mereka, ma asaba, sebagaimana apa yang menimpa ulaikal mukadzibin, mereka orang-orang terdahulu yang mendustakan para nabi dan rasul. Nah, ini gambaran, ya, tentang bagaimana Allah Ta'ala menguatkan Rasulullah, bahwa ditangguhkannya orang-orang kafir bukan berarti Allah Ta'ala tidak akan membalas mereka. Sebaliknya Allah memberikan tenggat waktu agar mereka mau bertobat, yang jika tidak, azab akan datang baghtatan, secara tiba-tiba. Hadza wallahu ta'ala alam. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.